warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat rohani maupun jasmani. Semoga di dalam pandemi Covid ini kita selalu sehat, selalu diberikan kesabaran, tetap jaga kesehatan, selalu jaga jarak. Kalau keluar jangan lupa pakai masker, selalu bawa hand sanitizer buat sterilkan tangannya. Mari kita dukung program pemerintah untuk mengurangi yang namanya penyebaran COVID-19 ini. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Agung Prianto, NIM 22891-731, jurusan Pendidikan Seni Pertunjukan 2017. Baik, ya langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu gamelan pelog salendro. Sebelum kita menuju ke alat-alatnya, apa aja di dalam gamelan itu ada apa aja, cara memainkannya seperti apa, baca larasnya itu seperti apa. Nanti kita bahas lebih lanjutnya. Alangkah lebih baiknya di sini saya akan jelaskan apa sih gamelan pelog salendro itu. Gamelan pelog salendro yaitu gamelan yang larasnya pelog atau salendro. Gamelan jenis ini berkembang hampir di seluruh tataran Sunda. Nah, gamelan ini biasanya dipakai untuk mengiringi drama, longser, ubruk, tari, wayang, dan lain-lain. Tapi dalam hal memukulnya dibedakan antara yang satu dengan yang lain. Nah, di sini tuh ada poin cara memukulnya itu dibedakan dari yang satu sama yang lain. Nanti kita akan bahas di berikutnya gitu ya. Nah, ada apa sih alat di gamelan pelog salendro itu? Pertama itu ada kendang. Kendang atau gendang merupakan salah satu instrumen gamelan Jawa. Salah satu fungsi untuk kendang Jawa, Sunda, dan lain-lain itu ya. Maaf dikoreksi sedikit, Jawa, Sunda, dan lain-lain. Soalnya di daerah-daerah juga ada kendang juga. Di Sunda pun ada kendang, di Jawa pun ada kendang. Salah satu fungsi utama kendang adalah mengatur irama dalam ensemble musik gamelan. Mengatur irama itu kayak gini, seperti tempo lah kalau misalkan ini ya. Yang mengatur tempo. Kalau di modern itu ada drum yang buat ngatur beat. Nah, kalau di tradisi itu di gamelan itu ada yang namanya kendang buat mengatur beat, tempo, terus dalam ensemble musiknya seperti apa. Instrumen ini, kendang ini dimainkan dengan cara dipukul menggunakan telapak tangan tanpa alat bantu. Adapun alat bantu seperti kayak panakol yang buat kendang tuh khusus, itu mungkin kondisional ya, bisa dipakai bisa enggak. Cuma umumnya kendang itu tidak memakai alat bantu apa-apa. Alat kendang memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan ukurannya. Jenis kendang yang kecil disebut ketipung. Ketipung yang biasanya kecil, dua di depan kendang itu namanya ketipung. Yang ukurannya sedang disebut kendang ciblon atau kedar. Nah itu tuh yang dua tadi di depan itu ada ketipung sama cedar. Pasangan ketipung ada satu lagi bernama kendang gede yang biasanya dikenal dengan kendang kali. Nah kendang gede itu yang gedenya itu. Jenis kendang kali bisa dimainkan pada lagu atau ganding yang berkarakter halus seperti ketapang, kanding, ketuk, tilu, dan ladangan irama dedi. Selain itu bisa juga dimainkan cepat seperti pola pembukaan lagu, jenis rancangan, landarangan irama tanggung. Kebanyakan kendang dimainkan oleh para pemain profesional gamelan yang sudah lama menyelami budaya Sunda untuk gamelan pelog ini. Ya umumnya emang di instrumen musik gamelan itu biasanya orang-orang yang memainkannya itu biasanya sesepuh-sesepuh seperti itu. Lanjut, alat musik yang dipakai buat pelog salendro ini ada yang namanya saron. Saron atau juga yang disebut ricik bukan rincik ya, ricik merupakan salah satu instrumen gamelan yang termasuk dalam keluarga balungan. Balungan yaitu jenis alat musik gamelan yang berupa bilahan atau wilahan logam yang berjumlah 6 atau 7 dan dalamnya ada 6 atau 7 satu oktav. Ditumpukan pada bingkai kayu yang juga berfungsi sebagai resonator. Nanti gambarnya saya bakal taruh nih di sini nih, di series ini saya bakal taruh video ini.
Dalam satu set gamelan biasanya terdapat 4 saron yang semuanya memiliki jenis laras pelog, dan salendro. Saron menghasilkan nada 1 oktav lebih tinggi daripada demung, namun dengan ukuran yang lebih kecil. Tabuhan saron biasanya terbuat dari kayu yang dibuat menyerupai palu. Nah, itu yang namanya panakol, itu yang buat menabuh saron. 1, saron 2, demung dan peking. Dalam teknik pemainan saron, tangan kanan memukul bilahan logam dengan tabuhan, sementara tangan kiri menahan bilahan yang dipukul sebelumnya untuk menghilangkan dengungan yang tersisa. Teknik ini sudah familiar disebut memencet. Kayak gini namanya, sentuh pegang, sentuh pegang, itu buat mengurangi yang namanya dengungan-dengungan. Lanjut, tadi sebelumnya ada saron, berikutnya itu kita bahas demung. Demung merupakan alat musik gamelan yang termasuk dalam keluarga bulangan juga. Seperti saron, dalam satu set gamelan biasanya terdapat 2 demung dengan jenis skala nada yang berbeda, yaitu pelog dan salendro. Demung menghasilkan nada dengan oktav paling rendah di antara alat musik bulangan dengan ukuran fisik yang lebih besar. Itu fisik yang perlu lebih panjang dia ini. Jika dibandingkan dengan saron, demung memiliki bilahan yang relatif lebih tipis namun lebih lebar daripada saron, sehingga nada yang dihasilkan itu lebih rendah. Tabuhan demung juga terbuat dari kayu yang dibentuk menyerupai palu, sama aja ya, alat penabuhnya itu namanya panakol. Nah, seperti itu. Lanjut, setelah demung ada yang namanya bonang. Nah, bonang adalah salah satu instrumen yang digunakan dalam ensemble gamelan Jawa, Sunda, dan lain Bali juga dia memakai ya. Alat musik ini berupa gong kecil, seringkali juga disebut ceret atau pot. Nah, untuk beberapa orang ya, seringkali disebut ceret atau pot, yang diletakkan di atas string atau tali. Dan biasanya peletakannya itu si demungnya itu. Nah, alat buat penyanggah di bawahnya itu dia menggunakan tali, jadi hanya ditempel gitu. Beda dengan saron 1, saron 2, demung, peking, beda dia alat penyanggahnya itu kayu. Nah, kalau kenong ini bonang ini dia alat penyanggahnya itu tali gitu, bertali. Setiap ceret memiliki 1 poros cembung pencong di bagian atas sebagai pusat tempat pemukul. Nanti gambarnya saya bakal taruh di sini. Centing biasanya bunyi, biasanya gitu. Nanti saya edit biar bunyi. Dalam satuan alat musik gamelan Jawa, bonang termasuk dalam keluarga alat musik pancong, yaitu alat musik gamelan yang terbuat dari logam dan berbentuk cekung. Biasanya nih kalian nih anak-anak remaja dulu tuh yang sering jajan es kenong. Nah, itu tuh cetung. Nah, bentuknya mirip seperti itu kawan-kawan. Dan pancong, yaitu alat musik gamelan yang terbuat dari logam yang berbentuk cengkung. Nah, seperti itu ya. Di bagian atasnya dibuat poros cembung sebagai tempat pukul. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul menggunakan tongkat pemukul khusus. Namanya tetap panakol, cuman beda bentuk. Kalau misalkan panakol saron itu bentuknya seperti palu. Nah, untuk pemukul bonang ini dia bentuknya panjang, cuma depannya dibungkus pakai kayak kain seperti itu biar reflektor suaranya itu merdu bagus. Nah, lanjut, ada yang namanya kenong. Kenong merupakan alat musik gamelan termasuk dari keluarga pancong juga, teman-teman. Di samping bonang yang sudah kita bahas sebelumnya, kenong merupakan instrumen paling gemuk di antara keluarga pancong. Kenong disusun pada pangkon berupa kayu yang dialasi dengan tali sehingga tidak terhambat getaran kenong ketika ditabuh. Nah, sama seperti alat musik sebelumnya, kenong pun juga sama. Jadi alat penyanggahnya itu tali seperti ini. Bentuk kenong yang besar menghasilkan suara yang rendah namun nyaring dengan timbre yang khas dalam telinga masyarakat Indonesia. Suara kenong ditangkap berbunyi ning-nong sehingga dinamakan alat musik kenong. Jadi kenong itu berasal dari kata ning-nong. Itu. Dalam ensemble gamelan, suara kenong mengisi sela-sela suara kempul. Jadi pul, nong gitu. Jadi saut-sautan dengan gong, namanya gong. Iya, gong saut-sautan. Pul, kenong. Nanti gambarnya saya akan taruh di atas tuh. Lanjut, alat musik keenam ada gong.
Gong merupakan alat musik tradisional dari Vietnam yang terkenal di Asia Tenggara dan Asia Timur. Nah, alat musik tradisional ini disebut dan terbuat dari leburan logam seperti perunggu dengan tembaga yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menyerupai piringan raksasa yang memiliki poros cembung di bagian tengahnya. Nah, sini ini gambar gong, nanti gambar gong di sini. Dan saya pun baru tahu di sini ternyata gong merupakan alat musik tradisional dari Vietnam yang terkenal di Asia Tenggara. Oke, lanjut next. Ada musik kempul. Nah, ini yang biasanya di apa namanya? Disatuin dengan gong. Gong itu yang gede, kempul itu yang kecil. Nanti gambarnya bakal saya taruh di atas, tenang aja. Kempul merupakan alat musik gamelan yang dimainkan dengan cara ditabuh. Alat musik kempul seringkali disebut sebagai anak gong. Nah, anak gong karena kempul ini lebih kecil dari gong, tapi bentuknya sama. Pul gong. Nah, dalam ensemble gamelan, kempul termasuk ke dalam keluarga instrumen pencong juga. Sebagaimana dengan gong, kempul bisa dimainkan nada yang sama dengan alat musik balungan. Bahkan kadang kempul dapat mendahului nada balungan, seperti itu teman-teman. Oke, itulah penjelasan singkat mengenai alat-alat apa saja yang ada di gamelan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yap, kita masuk. Saya akan sedikit mendemonstrasikan bagaimana cara menabuh saron 1, 2 dan demung serta peking. Saya akan contohkan. Ya, simak. Keterbatasan alat karena ini juga sedang COVID-19, jadi kita tidak bisa terlalu banyak berkeliaran di luar. Sebenarnya di lab musik universitas saya ada lab gamelan itu, cuman karena sedang dipakai dan di sana sedang ramai itu alat lebih baiknya saya menggunakan yang namanya aplikasi gamelan. Di sini ada gamelan virtual lah, samanya suaranya juga sama dengan gamelan pada aslinya, cuma bedanya ini adalah suara MIDI ya, gitu itu. Nanti saya akan mendemonstrasikannya melalui aplikasi gamelan ini. Oke, simak. Pertama, kita akan contohkan cara menabuh saron 1 itu seperti apa. Oke, ini saron 1, ingat larasnya harus salendro. Cek dulu salendro. Nah, penabuhan saron itu kita itu saut-sautan. Saron 1 dengan saron 2 itu harus saut-sautan. Gimana kalau misalkan cara penabuhan saron 1 itu seperti ini. Nah, seperti itu. Contoh kecilnya seperti itu. Nanti saron 2-nya seperti itu. Jadi saron 1 dengan saron 2 itu adalah istilahnya dua alat musik dimainkan secara beda tapi nadanya serupa seperti itu. Lanjut, kita masuk ke alat musik berikutnya yaitu demung. Nah, cara memainkan demung itu beda dengan saron 1 dan saron 2, dimana cara memainkan demung ini seperti ini contohnya. Salah laras, maaf. Nah, ini pola tabuhan basic ya, bisa disebut basic patennya pola tabuhan gamelan pelog alat demung ini seperti ini. Lanjut, kita ke peking. Nah, peking ini kalau dibalik lagi ya, kalau di saron 1 dan 2 itu nadanya saling saut-sautan, beda halnya di peking. Peking ini satu instrumen tapi dia itu nyaut sendiri gitu, jadi mukulnya agak banyak dibanding saron 1 dan saron 2 yang saut-sautan. Peking ini memainkan keduanya, dimana contohnya seperti ini. Let's go. Nah,
Seperti itu pola permainan peking. Oke teman-teman, mungkin segitu saja tutorial yang dapat saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan kepada teman-teman semua itu dapat disampaikan, dapat dicerna dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.